Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang memohon perlindungan dari 3 hal, yakni syiqaq, nifaq, dan su'il akhlaq. Mari kita ulangi doa yang sedang kita kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minasy syiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Bagian yang pertama sudah kita kaji 3 hari berturut-turut, ya. Mohon dilindungi dari perpecahan, karena perpecahan itu hal yang memang negatif, dan kita memang sedapat mungkin berusaha untuk mendapatkan kedamaian, karena kedamaian itu hal yang positif yang Allah perintahkan untuk diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat, sehingga Allah juga betul-betul memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang mau terlibat di dalam usaha mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Pagi ini kita akan melanjutkan untuk membahas bagian yang kedua, yakni mohon perlindungan dari sifat nifaq. Nifaq itu secara kebahasaan ya pura-pura, sikap berpura-pura. Makanya orang yang berpura-pura di dalam iman itu disebut dengan munafik. Nifaq itu sifatnya, munafik orangnya. Kalau apa dari ibu, kalau disebut kata nifaq itu mungkin agak enggak begitu langsung faham, ya. Tapi kalau disebut orang yang mempunyai sifat nifaq itu, yaitu munafik, pasti akan paham. Nah, kita mohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat orang munafik itu, yaitu sifat nifaq. Sifat berpura-pura, sehingga orang kemudian sering menyebut lain di bibir, lain di hati. Nah,
sifat nifak ini merupakan sifat yang berbahaya memang. Oleh karena itu ya kita oleh Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntunkan untuk berlindung dari sifat nifak ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana saya yakin sudah tahu persis ya, karena sudah sering kita kaji, terutama dalam kajian Pak Fadil untuk tafsir Al-Quran itu di bagian surat Al-Baqarah ayat yang pertama, bukan ayat pertama ya, ayat-ayat yang di awal itu maksud saya. Itu kan Allah menjelaskan bahwa manusia itu di dalam hal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikategorikan ke dalam tiga golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman, yang orangnya disebut sebagai mukmin. Mukmin itu tunggal, kalau jamak mukminun itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diwujudkan juga di dalam perkataannya, lisannya, dan juga dalam perbuatannya. Jadi percaya itu sesungguhnya adalah merupakan sikap yang ada di dalam hati. Al-imanu aqdun bil qalbi. Iman itu adalah iktikad, kepercayaan yang ada di dalam hati, lalu kemudian diikrarkan dengan lisan, wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkani, dan kemudian juga dipraktekkan dalam amal kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang seperti itu disebut dengan orang yang beriman. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang kafir. Kalau kafir itu jelas tidak percaya kepada Allah, dan dalam kehidupannya sehari-hari yang menunjukkan dia tidak percaya kepada Allah. Jadi antara hati dan mulutnya sama-sama menyatakan tidak. Kalau yang mukmin antara hati dan mulut serta perbuatannya sama-sama menyatakan beriman, menyatakan iya. Nah, yang kafir ini tidak di dalam hati, tidak di dalam lisan, tidak di dalam perbuatan. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga itulah yang disebut dengan golongan munafik. Kalau jamaknya munafikun. Munafik itu tunggal, munafikun atau munafikin jamaknya. Mukmin, mukminun, mukminin. Kafir, kafirun, kafirin. Tunggal dan jamak. Nah, orang-orang yang munafik ini tidak seperti orang mukmin, tapi juga tidak seperti orang kafir. Karena apa? Karena orang yang munafik ini lain di mulut, lain di hati tadi. Mulutnya mengatakan beriman, tetapi hatinya itu sesungguhnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran digambarkan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia itu orang-orang yang berkata amanna billahi,
wal yaumil akhir. Kami ini beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya di dalam hatinya tidak beriman. Nah, jadi sekali lagi manusia itu ada yang seperti itu. Nah, tentu saja sulit ya untuk betul-betul mengetahui yang munafik itu siapa, itu tidak mudah itu. Ya. Karena memang yang nampak zahirnya itu mukmin, yang lahir itu beriman. Nah, yang tahu persoalan hati ini kan tidak mudah. Karena memang kalau kita sebagai orang Muslim itu ketika menghukumi sesuatu itu berdasarkan lahirnya, tidak berdasarkan batinnya. Batinnya itu kita tidak tahu. Makanya ada ungkapan yang menyatakan nahnu nahkumu bil-dhawahir wallahu ya'lamus sarair. Kita ini menghukumi seseorang ya hanya berdasarkan lahirnya. Adapun batinnya sesungguhnya kayak apa ya kita tidak tahu. Jadi apakah itu orang betul-betul munafik atau tidak itu kita tidak tahu ya. Karena memang itu urusan batin itu wallahu ya'lamus sarair. Allah yang tahu yang batin. Nah, orang munafik itu digambarkan lagi kemudian oleh Allah di dalam ayat yang berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hati orang-orang munafik itu, orang-orang yang tadi mengatakan beriman tapi hatinya tidak beriman tadi itu, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah kemudian menambah lagi penyakit dalam hati orang-orang yang munafik itu. Nah, orang-orang yang seperti itu rumangsane iki dia akan menipu Gusti Allah. Yukhadi'un Allah, padahal justru Allah yang menipu mereka, dan mereka besok di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih karena kedustaan mereka itu, karena mereka berdusta. Itu gambaran umum orang munafik. Nah, meskipun tadi saya katakan bahwa yang namanya orang munafik itu yang sesungguhnya bagaimana dan siapa itu susah, karena itu menyangkut persoalan hati manusia. Allah kemudian menunjukkan ciri-cirinya, tanda-tandanya saja. Nah, karena yang disebutkan itu hanya tanda-tanda, lagi-lagi ya kita tidak bisa kemudian pasti memastikan kalau orang seperti ini pasti munafik juga belum tentu juga. Artinya tidak mudah untuk bisa menerapkan ya, kriteria itu. Lalu kalau orang seperti itu berarti munafik, Pak. Itu seperti itu yang kan Pak Edi itu, Pak ya. Itu hati-hati kita kalau untuk menjudge orang. Nah, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah ini sebenarnya sebaiknya untuk introspeksi diri kita. Ya, jadi kita perlu mengetahui tanda-tanda orang munafik, ya, agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mengevaluasi. Jangan-jangan diri kita saja, jangan orang lain. Orang lain terserah saja mau munafik mau tidak. Tapi jangan-jangan diri kita ini meskipun kita mengaku beriman, ada tanda-tanda munafik juga, begitu loh ya. Jadi lebih kepada ke dalam diri kita, introspeksi. Nah, banyak ya ciri orang yang munafik itu, Al-Quran menyebutkan banyak sekali. Ya. Tapi mungkin bapak-bapak yang sudah sangat hafal, ya, karena sering disebut, itu yang
pernah disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi kita mengatakan begini, ayatul munafiqi thalathun, ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Pernah dengar, Pak? Pak pernah dengar, Pak? Duh, kok. Ibu-ibu pernah dengar, Bu? Wah. Tapi kalau saya terjemahkan mungkin dengar tahu nanti. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau dia berbicara, berkata-kata, dia berbohong. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Nah, kalau ini pernah dengar ya? Pernah. Nah, tapi tidak kita bahas pagi ini. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita bahas besok pagi. Ya, kita lanjutkan dan pagi ini kita cukupkan sampai dengan di sini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.